Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Audina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengalamatan jaringan. Langsung saja ke materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Audina dari kelas PTIK 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengalamatan jaringan. Langsung saja kepada materi yang pertama. Nah, di sini ada pengertian node. Node artinya titik dalam konteks jaringan. Node adalah anggota jaringan yang dapat menerima data atau menghasilkan data. Ada pula node yang dapat menghasilkan sekaligus menerima data. Contohnya node yaitu komputer server serta klien. Di sini juga ada fungsi node. Node dapat berupa perangkat elektronik aktif, termasuk komputer, telepon, atau printer. Selama terhubung ke internet dan karena itu memiliki alamat IP. Peran node adalah untuk mendukung jaringan dengan menjaga salinan dari blockchain dan dalam beberapa kasus. Untuk memproses transaksi, node sering diatur dalam struktur pohon yang dikenal sebagai pohon biner. Setiap cryptocurrency memiliki simpulannya sendiri, mempertahankan catatan transaksi itu. Di sini juga ada sistem koneksi antar node. Yang pertama ada peer-to-peer. Jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer terhubung langsung dengan kabel crossover atau wireless atau juga dengan perantara hub atau switch. Yang kedua ada client server, yaitu jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer. Dan ada segmentasi. Segmentasi jaringan adalah tindakan atau praktik membelah jaringan komputer menjadi subnetwork, masing-masing menjadi segmen jaringan. Keunggulan dari pemisahan tersebut terutama untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan keamanan. Ada juga kekurangan segmentasi. Ada pengurangan permukaan serangan yang tersedia untuk pivot jika salah satu host pada segmen jaringan dikompromikan. Vektor serangan umum seperti keracunan LLMNR dan NetBIOS dapat sebagian dikurangi dengan segmentasi jaringan yang tepat karena mereka hanya bekerja pada jaringan lokal. Untuk alasan ini, dianjurkan untuk menyegmentasikan sebagai area jaringan dengan menggunakan contoh dasar adalah untuk membagi server web, database server, dan penggunaan standar mesin masing-masing ke segmen mereka sendiri. Dengan membuat segmen jaringan yang berisi hanya sumber daya khusus untuk konsumen yang Anda otorisasikan aksesnya, Anda menciptakan lingkungan yang paling tidak istimewa berisi masalah jaringan, membatasi efek dari kegagalan lokal di bagian lain dari jaringan, mengontrol akses pengunjung. Akses pengunjung ke jaringan dapat dikontrol dengan menerapkan VLAN untuk memisahkan jaringan. Belajar dan mengenal IP address, subnetting, dan VLMS. IP address adalah alamat yang diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP. IP address terdiri atas 32 bit atau binari digital atau bilangan duaan. Angka binari yang dibagi dalam 4 oket atau bit terdiri dari 8 bit. Setiap bit mempresentasikan
bilangan desimal mulai dari 0 sampai 225. Nah, public bit tertinggi, rank address bit network address. Yang pertama di sini ada kelas A, dari 0 sampai 127. Dan ada kelas B dan ada juga kelas C. IP privat. IP privat ini dapat digunakan dengan bebas tetapi tidak dikenal IP privat ini dapat digunakan dengan bebas tetapi tidak dikenal pada jaringan internet global. Karena itu, biasa dipergunakan pada jaringan tertutup yang tidak terhubung ke internet, misalnya dengan jaringan komputer ATM. Di sini ada subnetting. Seorang network administrator seringkali membutuhkan pembagian network dari suatu IP address yang telah diberikan oleh Internet Server Provider ISP. Dikarenakan persediaan IP address pada saat ini sangat terbatas akibat menjamurnya situs-situs di internet. Cara untuk membagi network ini disebut dengan subnetting dan hasil dari subnetting disebut subnetwork. Langkah-langkah subnetting adalah sebagai berikut. Nah, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.